Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fajar Sofiantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Yang kami cintai dan kami banggakan, teman-teman kelas A Biologi Umum. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan satu. Di sini saya ditemani dengan teman saya, dengan saya sendiri, Sandarsi Fadloli, dengan NIM 224998882 PT 09410. Kemudian, Baik, saya Muhammad Asri dengan NIM 22502501 PT 09419. Selanjutnya, Saya Wahyu Trihartanto dengan NIM 224996602 PT 09405. Saya Isti Widya Stuti dengan NIM 224998850 PT 0909. Saya Jihan Waliza dengan NIM 225028669 PT 09425. oke teman-teman, pada pertemuan kali ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Topik bahasan yang pertama mengenai pengertian istilah reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Topik kedua, parameter pertumbuhan dan perkembangan, dan topik yang ketiga, pengertian daur dan metagenesis. Sebelum kita mempelajari reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan pada makhluk hidup, tidak lupa kita harus mengerti istilah-istilah yang terkait. Yang pertama, reproduksi. Reproduksi itu sendiri merupakan proses saat makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan dengan tujuannya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup karena adanya pertambahan sel dalam hidup yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Kemudian yang ketiga, perkembangan. Perkembangan itu sendiri merupakan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Sifatnya kualitatif dan reversibel. Kemudian, salah satu ciri makhluk hidup adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perbanyakan diri atau reproduksi ya teman-teman. Nah, reproduksi itu sendiri merupakan proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya itu sendiri untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya tidak mengalami kepunahan. Nah, dalam mempertahankan jenisnya itu sendiri dibagi menjadi 2 macam reproduksi. Yang pertama, reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual itu sendiri melibatkan 2 individu, sifat diturunkan dari kedua induk, dan melibatkan proses meiosis dan fertilisasi. Kemudian, reproduksi aseksual itu melibatkan 1 individu saja, semua keturunan identik, dan tidak melibatkan proses meiosis dan fertilisasi. Dan kemudian, reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan itu ada dalam vertebrata dan invertebrata. Pada hewan vertebrata itu sendiri hanya dibagi menjadi 1, yakni secara seksual dan generatif. Yang pertama, fertilisasi internal. Fertilisasi internal pertama itu dilakukan melalui kopulasi pada hewan reptil, mamalia, dan aves. Kemudian yang kedua, fertilisasi eksternal, yakni fertilisasi yang dilakukan dengan cara sel telur dan sel sperma dilepaskan secara bebas di air. Contohnya pada hewan ikan dan katak. Kemudian pada hewan invertebrata dilakukan oleh
Maksud saya dilakukan dengan dua cara, yakni secara seksual dan aseksual. Yang pertama secara seksual. Secara seksual itu sendiri dilakukan dengan reproduksi dua induk, yang disebut juga dengan reproduksi dioecious. Terdapat dua induk, satu jantan dan betina. Reproduksi dioecious itu meninggalkan variabilitas genetik terbesar di antara keturunan. Tetapi organisme harus menemukan pasangannya itu sendiri. Contoh hewannya Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, dan Echinodermata. Yang kedua, partenogenesis. Partenogenesis itu sendiri merupakan keturunan yang layak diproduksi oleh induk betina tanpa kawin atau pembuahan. Contohnya pada serangga, yakni lebah madu jantan, semut jantan, dan belalang. Kemudian reproduksi hewan yang kedua secara seksual. Secara aseksual sendiri yang pertama membelah diri. Membelah diri reproduksi ini terjadi pada protozoa hewan bersel satu, misalnya amoeba, paramecium, dan eugene. Proses pembelahan diawali dengan proses pembelahan inti sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi dua nukleus tersebut. Kemudian bagian sitoplasma menyempit, diikuti pemisahan yang membentuk dua individu. Itu membelah diri. Kemudian yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi itu sendiri merupakan individu baru terbentuk dari potongan tubuh induknya. Masing-masing potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Volvox spesies dan Planaria spesies. Kemudian yang ketiga, tunas. Tunas itu sendiri merupakan terbentuk dari bagian tubuh hewan tertentu dengan cara dilepaskan dari tubuh induknya itu. Contohnya pada Euspongia spesies. Kemudian yang keempat, sporulasi. Sporulasi merupakan proses pembelahan berganda atau pembelahan multiple yang menghasilkan spora. Contoh hewan yang dapat kita temui dengan cara sporulasi adalah Plasmodium spesies. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan merupakan proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka untuk menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reproduksi seksual atau generatif, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Ada beberapa cara penyerbukan dalam perkembangbiakan generatif. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putik berada pada satu tanaman atau bunga yang sama. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga atau dietogami. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala putik terbang ke kepala putik di bunga yang lain. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga dan tanaman lain, tetapi masih dalam pohon yang sejenis. Yang keempat, ada penyerbukan bastar atau hibridogami, artinya penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga lain, serta tanaman lain dengan spesies tanaman yang juga berbeda. Reproduksi yang kedua yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif, yang berarti perkembangbiakan tumbuhan dilakukan tanpa proses penyerbukan. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vegetatif alami, yaitu tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Contohnya ada tunas, yaitu perkembangbiakan tanaman yang menggunakan tanaman yang baru tumbuh. Contohnya pada pisang, tebu, dan juga bambu. Yang kedua ada tunas adventif,
tumbuhan yang tumbuh dari bagian akar atau daun, contohnya pada cucur bebek, cemara, dan juga sukun. Yang ketiga ada spora, organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji, contohnya pada lumut, jamur, dan juga paku. Selanjutnya ada gerigi atau stolon, perkembangbiakan tumbuhan dengan memodifikasi batang yang tumbuh di samping, contohnya pada stroberi, rumput teki, dan juga pegagan. Selanjutnya ada umbi. Umbi terdiri dari umbi lapis, contohnya bawang merah, umbi batang, contohnya kentang, dan juga umbi akar, contohnya wortel. Yang terakhir ada akar tunggal, perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Contohnya pada jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Jenis reproduksi vegetatif yang kedua yaitu vegetatif buatan. Adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia. Yang pertama ada cangkok, proses mengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Contohnya pada mangga, jambu air, dan juga sawo. Yang kedua, okulasi, mengembangbiakan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lain. Contohnya pada kakao, karet, dan juga mangga. Yang ketiga, kopulasi, kegiatan menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman. Biasanya dilakukan pada tumbuhan kopi, durian, dan juga terong. Yang terakhir ada stek, merupakan proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan juga batang. Stek ada stek batang, contohnya pada singkong, stek daun pada cucur bebek, dan stek akar pada jambu biji. Next. Tahapan-tahapan pertumbuhan pada tumbuhan terdiri dari tahap perkembangan embrio. Perkembangan embrio dilakukan dengan tahap fertilasi serbuk sari di kepala putik melalui pembuahan ganda. Setelah itu, bakal biji yang mengandung inti kandung lembaga sekunder dan zigot akan berkembang menjadi endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Yang kedua ada perkecambahan. Tahapan ini dimulai melalui proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Imbibisi memecah kulit biji dan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio. Hormon ini akan mengaktifkan enzim amilase untuk memecah cadangan makanan pada endosperm atau kotiledon dan mengirimkannya ke bagian titik tumbuh dari embrio. Yang ketiga, pertumbuhan primer. Merupakan pertumbuhan yang terjadi karena aktivitas sel-sel meristem primer yang banyak terdapat pada ujung akar dan ujung batang atau tunas. Meristem merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Yang keempat, yaitu pertumbuhan sekunder, merupakan pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya pembesaran diameter batang dan akar. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem lateral, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkembangan pertumbuhan. Yang pertama adalah di tanaman. Di tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati baik sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perilaku yang diciptakan. Yang kedua adalah bobot segar tajuk. Bobot segar tajuk merupakan salah satu parameter yang sering digunakan untuk mempelajari pertumbuhan tanaman. Bobot segar tajuk adalah bobot tanaman tanpa akar setelah dipanen sebelum tanaman tersebut layu dan kehilangan air. Yang ketiga adalah bobot kering tajuk. Pertumbuhan tanaman dapat diketahui salah satunya dengan cara mengukur jumlah biomasa tanaman. Biomasa dapat diukur menggunakan bobot kering tajuk menunjukkan jumlah biomasa yang diserap oleh tanaman. Yang keempat adalah bobot segar akar.
Kemudian sekedar akar merupakan produk dasar akar setelah panen pada proses pengeringan terlebih dahulu. Yang kelima adalah putih akar. Putih akar merupakan suatu hasil yang terjadi karena adanya akumulasi fotosintesis dari fotosintesis pada organ akar. Dan yang terakhir adalah bunga akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh ke arah bawah di dalam media tanam. Next. Yang kedua yaitu parameter pertumbuhan pada hewan. Yang pertama yaitu pertambahan massa hewan. Selaras dengan pertambahannya umur hewan, maka pertumbuhan akan dikatakan baik apabila pertambahan massanya juga sesuai dengan target pertumbuhan. Yang kedua yaitu pertambahan tinggi hewan. Sama halnya dengan massa hewan, pertambahan tinggi hewan akan sesuai dengan umur dari hewan tersebut. Yang ketiga itu pertambahan diameter dan volume. Diameter dan volume mengacu pada besarnya hewan tersebut. Yang keempat yaitu perubahan warna pada bagian tubuh hewan pada spesies tertentu. Salah satunya yaitu flamingo. Ketika muda, flamingo berwarna putih. Namun ketika tumbuh dewasa akan berubah warna menjadi pink. Yang kelima yaitu perubahan pola bentuk bagian tubuh hewan. Contohnya yaitu pada kambing. Semakin tua maka tanduk kambing akan berbentuk semakin unik. Selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam metode internal terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya, yaitu auksin, gibberellin, etilen, sitokinin, asam absisat, kaolin, dan asam bromelain. Yang kedua adalah gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Eksternal dibagi menjadi 5, yaitu nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang larut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat tumbuhan karena cahaya dapat membesarkan aksi yang terdapat di ujung tanaman. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemandangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau di mana suhu rata-rata tinggi,
akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam di musim hujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan penapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang terakhir adalah tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh perhitungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Yang kedua yaitu faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu faktor genetik. Gen merupakan faktor yang sangat menentukan pertumbuhan organisme, karena gen adalah penentu pola dasar pertumbuhan. Tinggi badan, warna kulit, warna bulu, bentuk rambut, dan semua ciri tubuh ditentukan oleh gen-gen pada sel tubuh makhluk hidup. Walaupun ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi faktor genetik pada umumnya lebih kuat. Yang kedua itu hormon. Hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan mamalia yaitu hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Yang ketiga itu umur. Hewan yang memiliki umur tua memiliki pertumbuhan yang pasif atau lambat. Yang keempat itu ras atau bangsa. Ras merupakan faktor penentu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hal ini dikarenakan hewan akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan rasnya masing-masing. Yang kelima itu jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin hewan jantan akan tumbuh lebih cepat dan memiliki postur tubuh yang lebih besar. Yang selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama itu nutrisi dan makanan. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin dapat membantu pertumbuhan hewan. Pada saat muda, hewan lebih banyak mengonsumsi protein karena saat muda protein banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan hewan. Yang kedua itu air. Air merupakan penyusun utama makhluk hidup termasuk hewan. Maka dari itu, air sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme supaya membantu pertumbuhan. Yang ketiga yaitu aktivitas tubuh. Pertumbuhan hewan dan manusia juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Contohnya, otot yang dilatih dapat tumbuh menjadi besar dan kuat. Yang keempat yaitu suhu. Secara umum, jenis kelamin hewan ditentukan oleh kromosom dari induk jantan, namun ada jenis kelamin penyusunan hewan reptil ya ditentukan oleh suhu lingkungan selama pengeraman. Contohnya pada penyu atau kura-kura yang saat penetasan di dalam pasir, telur yang berada di atas atau panas akan menjadi betina dan telur yang ada di bawah atau dingin akan menjadi jantan. Yang kelima yaitu oksigen. Kandungan oksigen yang terlalu rendah dapat menyebabkan nafsu makan berkurang sehingga menghambat pertumbuhan. Yang keenam yaitu tempat tinggal atau kandang. Aktivitas hewan yang kurang aktif dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang ketujuh yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari yang mengandung vitamin D dapat membantu pertumbuhan hewan, khususnya pertumbuhan tulang. Yang keempat yaitu manajemen pemeliharaan. Dengan melakukan pemeliharaan yang tepat dan benar, akan sangat membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu ada daur hidup dari dari tumbuhan dan hewan. Daur hidup di sini digabungkan juga dengan next. Dengan metagenesis. Kembali lagi ke belakang. Sanda. Oke, sebelumnya itu ada daur hidup. Daur hidup ini merupakan tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup sejak lahir hingga menjadi dewasa. Perlu kita ingat sekalian, tumbuhan dan hewan ini memiliki daur hidup yang berbeda. Daur hidup merupakan suatu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup itu
sejak memulai hidupnya di bumi ini sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Dalam daur hidup terlihat perubahan bentuk luar yang menandai fase perkembangan suatu individu. Daur hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup tumbuhan dan daur hidup hewan. Yang pertama ini kita bahas terlebih dahulu, itu untuk daur hidup pada tumbuhan. Daur hidup pada tumbuhan ini berarti segala tahapan dari awal, mulai dari biji dari tanaman tersebut hingga menjadi tanaman dewasa atau tumbuhan dewasa dan menghasilkan biji atau buah atau biji kembali begitu. Dalam daur hidup tumbuhan ini ada yang namanya spermatopita. Spermatopita ini merupakan tumbuhan dengan biji atau berbiji begitu. Spermatopita ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada Gymnospermae. Gymnospermae ini merupakan tanaman yang bijinya terbuka begitu. Biji terbuka ini berarti bijinya itu tidak tertutupi oleh daging buahnya. Yang kedua yaitu Angiospermae, yaitu tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Itu bijinya tertutup oleh daging buahnya begitu. Selanjutnya yaitu ada metagenesis. Contohnya itu pada metagenesis ini merupakan pergiliran keturunan, atau sebagai contohnya yaitu paku dan lumut begitu. Next. Oke, baik. Untuk tumbuhan berbiji atau spermatopita, contohnya itu ada pada tumbuhan kacang hijau dan apel. Kita bahas terlebih dahulu yaitu pada apel. Pada apel itu sendiri diawali dengan yang pertama itu ada biji apel. Di dalam buah apel itu terdapat biji, dan biji ini jika ditanam suatu saat akan tumbuh akar dan tunasnya. Tunas tersebut akhirnya menjadi pohon apel kecil yang lama-kelamaan menjadi besar dan berbunga. Bunga-bunga apel ini merupakan cikal bakal buah apel yang sering kita makan sehari-hari. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan di dalam buah apel ini terdapat biji yang merupakan calon tanaman baru, dan jika biji tersebut ditanam akan menjadi tanaman apel begitu. Selanjutnya itu untuk daur hidup kacang hijau. Kacang hijau sendiri yang pertama itu dari bijinya dia akan berkecambah. Berkecambah ini akan menghasilkan yang kita sebut dengan tauge gitu. Selanjutnya tauge ini akan berkembang lagi menjadi kacang hijau yang lebih besar, yaitu kacang hijau yang dewasa. Setelah itu kacang hijau dewasa akan menghasilkan bunga, dan bunga itu akan menghasilkan biji buah kacang hijau dan akan menghasilkan biji kembali begitu. Bunga kacang hijau yang merupakan mengalami penyerbukan, tadi bunga yang mengalami penyerbukan akan menghasilkan biji kacang hijau yang merupakan calon tumbuhan kacang hijau. Selanjutnya, next. Selanjutnya, pada tumbuhan ini ada yang namanya metagenesis. Metagenesis merupakan suatu proses reproduksi tumbuhan yang tidak memiliki biji. Dan sebagian dari tumbuhan yang kita ketahui itu kebanyakan adalah memiliki biji, yaitu baik itu bijinya terbuka ataupun tertutup. Namun untuk tanaman yang tidak memiliki biji itu akan melakukan metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang pertama, contohnya ini akan kita ambil salah satu contoh, yaitu pada tanaman paku. Pada tanaman paku ini, yang pertama itu dalam bentuk spora dari paku ini akan menjadi rhizoid, itu akan di porotalus. Ini bisa dilihat pada gambarnya. Ini menjadi protalium. Setelah itu gametofit dengan organ seksual atau N selanjutnya akan menjadi
Arteridium dan Archegonium. Arteridium ini merupakan organ jantan yang berbentuk tongkat dan menghasilkan sejumlah gamet jantan yang berupa sel sperma. Selanjutnya pada Archegonium ini merupakan organ betina berbentuk botol, menghasilkan suatu gamet betina berukuran besar atau sel telur. Ini bisa dilihat di gambarnya, akan menghasilkan Antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan Archegonium akan menghasilkan ovum begitu. Selanjutnya kedua ini akan berubah menjadi melebur akan menjadi zigot. Setelah itu zigot akan menghasilkan tumbuhan paku homospora. Iya teman-teman, sekitar info ini merupakan tanaman paku yang homospora begitu. Selanjutnya tumbuhan paku homospora ini akan menghasilkan sporofit dan sporangium dan akan menghasilkan spora lagi begitu. Dan begitu seterusnya. Next. Baik, selanjutnya yaitu untuk tanaman lumut. Tanaman lumut hampir mirip juga dengan tanaman paku ini, namun ada beberapa perbedaan di antaranya. Pada tanaman lumut, yang pertama itu adalah spora. Sporanya ini akan membentuk, setelah fase spora dia akan membentuk protonema atau lumut muda dengan haploid. Setelah itu dia akan membentuk gametofit atau masih haploid, yaitu tumbuhan lumut dewasa. Lumut dewasa ini akan membentuk archegonium, yang mana archegonium ini sama seperti pada tanaman paku tadi, merupakan organ betina bentuk botol, dan juga antheridium yang merupakan organ jantan bentuk tongkat. Antheridium ini akan menghasilkan spermatozoid, dan Archegonium ini akan menghasilkan sel telur. Setelah itu keduanya akan melebur menjadilah zigot yang diploid begitu. Terusnya zigot ini akan menghasilkan sporofit atau sporangium, dan sporangium ini akan kembali menghasilkan bentuk spora-spora. Dari sporangium ini bentuknya adalah 2N atau diploid, sedangkan menjadi spora dia bentuknya jadi diploid atau N begitu. Next. Selanjutnya, daur hidup hewan. Daur hidup hewan ini berarti tahapan-tahapan kehidupan hewan itu semenjak dia dilahirkan hingga dia menjadi dewasa dan reproduksi menghasilkan keturunannya begitu. Pada daur hidup hewan ini ada yang dinamakan dengan metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis merupakan peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa. Metamorfosis juga terjadi pada serangga dan juga amfibi. Beberapa hewan serangga dan amfibi mempunyai bentuk fisik yang berbeda saat mereka muda hingga akhirnya menjadi hewan dewasa. Berdasarkan tahapannya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa sih membedakan keduanya? Yaitu, yang pertama pada metamorfosis sempurna, proses pertumbuhan pada hewan yang terjadi ditambah dengan perubahan bentuk ketika muda hingga akhirnya menjadi fase dewasa. Yaitu fase yang terjadi itu pada telur, larva, pupa, hingga menjadi dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Selanjutnya, pada yang tidak sempurna, yaitu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan hanya yang terjadi perubahan secara fisiologis. Proses yang terjadi adalah telur, limfa, dan hewan dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, belalang, dan kecoa. Yang selanjutnya adalah metagenesis. Untuk pengertiannya akan saya jelaskan di slide nantinya. Untuk contoh dari hewan yang metagenesis ini seperti ubur-ubur begitu.
Next. Ya, baik, untuk metaproses sempurna, yaitu di sini contohnya diambil pada kata. Pada kata ini, yang pertama dia akan diawali dengan fase bentuk telur kata. Telur kata ini kemudian akan membentuk kecebong. Namun kecebongnya ini tanpa kaki, baru memiliki ekor begitu. Setelah kecebong yang tanpa kaki tadi berkembang, tumbuh dan berkembang, dia akan menjadi kecebong dengan kaki, yaitu pada tahap ini, pada kecebong itu telah muncul kakinya. Setelah itu, setelah tahap ini, dia akan menjadi katak muda. Katak muda ini dia sudah memiliki 2 kaki, 2 tangan, namun masih memiliki ekor. Setelah dari fase katak muda ini, dia akan berlanjut menjadi katak dewasa. Katak dewasa ini dia tidak lagi memiliki ekor begitu. Jadi bentuk dari kecilnya atau dari tahap awalnya sampai dewasa itu ada perubahan begitu. Jadi yang awalnya ada ekornya dan dewasa tidak memiliki ekor begitu. Yang kedua Mohon itu maaf, adalah Asri menyela bicaraannya karena waktu kita di Zoom sangat terbatas. Jadi ini saya tampilkan saja materinya. Ini gitu. metagenesis pada ubur-ubur, kemudian ya ini metagenesis pada ubur-ubur ya teman-teman, bisa dilihat dengan seksama. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun dari perkataan maupun penulisan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami nantikan pertanyaan dari teman-teman di sesi pertanyaan di kelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.